Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabad. Baik anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kita masuk di pelajaran ke-18, yaitu syahadat la ilaha illallah. Jadi ini lebih memerinci tentang rukun-rukun Islam yang sudah kemarin kita bahas ya. Jadi rukun Islam ada 5, ada syahadat sampai haji. Maka kita bahas satu persatu di sini, yaitu tentang syahadat. Nah, makna syahadat la ilaha illallah yaitu tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Perhatikan, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ya, pemahaman terhadap makna ini sangat penting karena ketika seseorang salah memahami makna la ilaha illallah, ini akan menjadikan orang itu keliru dalam menjalankan peribadatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makna ini tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Ini sesuai dengan kenyataan. Karena pada kenyataannya kan banyak kan, sesembahan selain Allah itu banyak. Ya. Sesuatu yang disembah oleh manusia dari selain Allah itu banyak. Ada kuburan, pohon, batu, matahari, bintang, kuburan, berapa lagi? Ya, jin, nabi, dan sebagainya. Tetapi semua apa yang disembah oleh manusia itu adalah batil, keliru. Yang benar hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya kalau ada orang mengatakan atau mengartikan la ilaha illallah artinya tidak ada sesembahan kecuali Allah, ini keliru. Karena tidak cocok dengan kenyataannya. Wong kenyataannya ada kok sesembahan selain Allah itu. Atau juga bermakna berarti semua yang disembah itu adalah Allah gitu loh. Sehingga ketika diartikan tidak ada sesembahan selain Allah, itu batil. Ada juga yang mengatakan la ilaha illallah artinya tidak ada pencipta kecuali Allah. Ini keliru. Kalau diartikan itu, Abu Lahab pasti sudah bersahadat. Gitu. Maka ini yang benar. Tidak ada sembahan yang benar kecuali Allah. Sehingga nanti konsekuensinya kita beribadah hanya kepada Allah. Karena satu-satunya sesembahan yang benar hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua selain Allah itu tidak pantas untuk disembah. Maka tidak boleh kita berikan peribadatan kepada mereka. Nah, kemudian la ilaha illallah ini memiliki rukun, 2 perkara yang menopang, yaitu apa? An-nafyu dan isbat. An-nafyu itu artinya meniadakan. Dari kalimat la ilaha berarti kita meniadakan semua yang disembah selain Allah. Kita meniadakan peribadatan kepada semua sesembahan selain Allah. Adapun al-itsbat yaitu kalimat illallah. Kita menetapkan semua ibadah hanya untuk Allah saja. Tidak ada sekutu baginya. Ya, jadi semua ibadah kita berikan hanya kepada Allah Ta'ala. Nah, kalau tidak ada peniadaan dan penetapan, itu bukan tauhid. Ya, karena untuk menyatakan satu-satunya sesembahan yang benar adalah Allah, maka tadi dikatakan la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang benar kecuali Allah. Kalau hanya dikatakan Allah sesembahan yang benar, ini belum tentu yang lain salah. Apalagi dikatakan tidak ada sesembahan, berarti kosong. Ya, seperti kalau kalian mengatakan satu-satunya orang yang ada di dalam kelas adalah Muhammad, kita katakan apa? Tidak ada seorang pun di kelas kecuali Muhammad. Kalau dikatakan Muhammad di kelas, ada kemungkinan Zaid, Amr juga dalam kelas gitu loh. Kalau hanya dikatakan tidak ada seorang pun di kelas, berarti kelas itu kok
kosong. Ini rukun penting ya. Jadi kita harus meniadakan sesembahan peribadatan kepada selain Allah, kita tetapkan ibadah hanya untuk Allah Ta'ala saja. Kemudian ayat-ayat yang menjelaskan tentang makna syahadat la ilaha illallah. Ya. Yaitu surat Az-Zukhruf ya 26 sampai 28. Wa qala Ibrahimu li abihi wa qaumi. Ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayah dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun ila alladzi fatarani. Perhatikan. Sesungguhnya aku barok, aku benci, aku tinggalkan semua yang kalian sembah kecuali sesembahan yang telah menciptakan diriku. Fa'inal sayahdin, karena dia akan berikan petunjuk kepadaku. Wa ja'ala kalimatan baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan Ibrahim menjadikan kalimat itu, kalimat apa? Innani bara'um mimma ta'budun ila allazi fatarani, ini sebagai kalimat yang diwariskan dari generasi ke generasi, mudah-mudahan mereka kembali bertauhid. Nah, yang menunjukkan rukun la ilaha illallah adalah kalimat innani bara'un mimma ta'budun. Sesungguhnya aku berlepas diri dari semua yang kalian sembah. Ini nafi, ini peniadaan. Illal ladzi fatarani, ini adalah isbat, menetapkan bahwa yang beliau sembah hanya sesembahan yang telah menciptakan dirinya, tidak lain hanyalah Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, kemudian ayat yang kedua yaitu surat Ali Imran ya, bukan Ali Imran ya, Ali Imran ayat ke-64. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqul syahadu bi anna muslimun. Katakan, perintah dari Allah kepada Rasulnya SAW, wahai ahlul kitab, kemarilah kalian. Ya, ayo kita menuju kepada satu kalimat yang sama, satu perkataan yang kita sepakati. Apa itu? Kesepakatan antara kami dan kalian. Apa kalimatnya? Kita tidak menyembah kecuali Allah. Kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kita tidak menjadikan sebagian atas sebagian sebagai sesembahan dari selain Allah. Ya, kalau kalian berpaling, kami katakan, persaksikan kami adalah kaum muslimin, orang-orang yang berserah diri. Nah, dari ayat ini ada kalimat yang menunjukkan rukun la ilaha illallah. Itu apa? Alla na'buda. Ini nafyu, ini peniadaan. Kita tidak beribadah illallah, ini isbat. Jadi alla na'buda sama dengan la ilaha illallah, ya sama. Ya, kalau di ayat sebelumnya tadi ya, innani bara'u mimma ta'budun, ini adalah la ilaha, sama dengan kalimat la ilaha. Illalladzi fatarani, itu sama dengan kalimat illallah. Ya, bisa dipahami ya, mudah-mudahan ya. Kemudian ayat ketiga, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-dina hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan memurnikan untuk Allah seluruh agama yang lurus. Dan menegakkan sholat, membayar zakat, itulah agama yang lurus. Perhatikan. Wama umiru, ini adalah kalimat nafyu, kalimat peniadaan, yaitu la ilaha. Ya. Illa liya'budullah, ini sama dengan illallah. Ini isbat, sama dengan illallah. Jadi menetapkan peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala. Demikian, mudah-mudahan bisa difahami tentang makna dan rukun kalimat syahadat la ilaha illallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.